Selamat sore. Di sini saya Ahmad Yogi Setiawan ingin mempresentasikan hasil dari proyek UAS mata kuliah game developer menggunakan software Stencil. Di sini saya membuat game RPG dengan beberapa misi simpel dan penyelesaian masalah. Berikut adalah aktor-aktor yang saya dapat kebanyakan dari Stanley Forge dan beberapa sumber lain. Ini event dari beberapa tombolnya, dia hanya pindah skin, nyetel lagu suara background untuk saat saya klik. Lalu ada background, ada font. Sini saya font menggunakan Super Legend Boy, dapat dari internet. Ini ada skin yang udah saya atur sedemikian rupa. Ada sound sama backsoundnya saya dapat dari internet, terus saya potong. Terus ada tileset, saya menggunakan tileset urban dengan beberapa variannya. Terus ada actor behavior sama skin behavior. Di sini ada area interaction, yaitu untuk saat ada beberapa aktor yang tidak terlihat, ini fungsinya agar dia bisa berinteraksi dengan aktor tersebut dengan area tertentu. Terus ada aktor juga. Di sini barricade behaviornya, ada aktor yang menjadi barricade biar dia tidak bisa dilewati player. Skin aktornya, menginisiasinya. Terus ini ada enemy patrol, ini nanti ada semacam enemy. Terus ini pergerakannya enemy yang hanya bisa kanan kiri saja. Terus ini ada NPC pergerakan NPC-nya, dia bisa secara random atas bawah kiri kanan itu. Terus ini ada NPC interaction, ini saat player berinteraksi dengan suatu NPC, dia akan mulai menjalankan lines-nya yang udah saya buat, random lines atau lines dari misi tersebut. Terus di sini ada player behavior, seperti biasa dia berjalan, berinteraksi, stop interaksi. Terus ada kayak tulisan-tulisan sama menyentuh aktor lain sama mengecek interaksi, seperti itu. Di sini ada cutscene manager. Ini pergerakannya kalau kita sudah sampai misi cutscene, nanti ada aktornya akan bergerak, ada yang ke kanan, ada yang ke kiri, seperti itu, untuk mengasih jalan player. Ini menaruh lagu di skinnya. Terus ada skin behavior quest manager di sini untuk menjalankan questnya. Terus ada main quest, cutscene, get quest data. Itu barricade, update quest, up to quest selanjutnya. Ada skin manager, ini saat player melewati bagian atas, misalnya dia akan pindah ke skin yang di atasnya, bagian kanan pindah ke skin yang kanan, dan sebagainya. Berikut adalah rentetan interaksi antara NPC dan player, dimana ada random lines-nya. Ada misi pertama, misi kedua, misi ketiga, misi keempat, ini misi kelima, agar dia tidak ngebug. Terus ini adalah mapnya, dan dari spawn jalan-jalan terus. Ini ada desanya, ada desa, terus ada interior, terus mulai masuk labirin pertama, hutan, labirin kedua, labirin ketiga, sampai di tempat dimana Tuan Putri diculik, seperti itu. Nah, berikut adalah gamenya. Ada menu how to, start, credit. How to di sini saya menjelaskan bagaimana cara bermainnya, menjelajahi, berbicara, dan sebagainya. Lalu untuk menu kredit ada yang terbentar, session, dan lain sebagainya. Bisa nama saya dan NIM. Lalu kita play. Nah,
Di sini ada aktor figuran, dia hanya memiliki behavior untuk berjalan saja, dia tidak bisa berinteraksi karena tidak diselipkan behavior NPC interaction. Jadi saat saya pencet enter akan tampil tulisan tidak ada aktor. Langsung jalan ke kota. Nah, yang ini adalah aktor yang memiliki behavior NPC interaction, tetapi karena dia bukan aktor untuk misi pertama, maka dia akan membacakan kalimat random. Seperti senang melihatmu di sini, halo warrior, dan lain sebagainya. Ini adalah aktor untuk misi pertama. Halo warrior, apakah kamu dapat membantu saya? Teman saya sedang tidur hari, tidak pulang ke rumah. Kami khawatir kalau dia diculik oleh seseorang. Apakah kamu bisa membantu mencarikannya untuk kami? Lalu kita akan pergi ke aktor selanjutnya. Sama seperti aktor yang biru tadi, ini bukan aktor untuk misi selanjutnya, maka dia akan membacakan random lines seperti halo warrior, senang melihatmu ini, dan sebagainya. Lalu berjalan ke aktor untuk misi. Putri desa, oh iya, malam itu saya melihatnya di sana oleh seorang yang tidak dikenal ke arah labirint terlarang. Nah, saat player berinteraksi dengan aktor, kedua aktor tersebut tidak akan bisa bergerak dan kedua aktor tersebut akan saling berhadapan-hadapan. Ini adalah aktor barricade yang menghalangi kita untuk ke scan selanjutnya. Dia akan membacakan random lines seperti yang biasa. Benarkah? Kasihan sekali warrior, tolong selamatkan ia untuk kami. Untuk jalan ke labirint terlarang, kamu bisa tanyakan ke wanita berjubah biru. Selanjutnya kita pergi ke wanita berjubah biru yang pertama kita temui tadi. Yang saat pertama dia membacakan random lines. Sekarang dia akan membacakan bacaan misi. Labirint terlarang, jangan pergi ke sana, terlalu berbahaya, kamu bisa tersesat. Putri desa, benarkah? Baiklah, saya akan memberitahu untuk jalan ke sana, tapi kamu harus pergi ke rumah saya, lalu ambilkan saya ranjang karena saya sedang memetik buah. Lalu kita pergi ke rumahnya untuk mengambilkan ranjangnya. Dan di sini ranjangnya adalah objek yang tidak terlihat, jadi kita harus mencarinya. Nah, saya menaruhnya di sini. Kalau ini tidak ada aktor, maka di sini menemukan barang. Ini dia ranjang yang wanita itu butuhkan. Saya harus segera membawanya. Kembalikan ranjangnya. Terima kasih warrior, baiklah sudah janji, saya akan pergi ke labirint terlarang. Kamu harus bicara dengan penjaga pintu utama desa. Sekarang kita udah bisa berbicara dengan penjaga pintu desa. Yang tadi dia saat kita ajak bicara, dia membacakan random lines, maka sekarang dia akan membicarakan tentang misi. Kamu tidak boleh pergi ke labirint terlarang, di sana sangat berbahaya, kamu dapat tersesat. Jika kamu memaksa untuk pergi ke sana, kamu harus minta izin terlebih dahulu ke adik putri desa. Sekarang kita harus mencari adik putri desa yang ada di kota. Yang tadi sudah kita temui. Jadi sini yang tadi kita ajak ngobrol, dia membaca random lines. Sekarang dia akan baca misi. Iya benar, kakak saya sudah 3 hari tidak pulang ke rumah. Semua orang khawatir, benarkah kamu ingin menyelamatkannya? Baiklah, saya izinkan untuk pergi ke sana. Hati-hati warrior. Sekarang kita sudah diizinkan untuk pergi ke sana. Baiklah, lagi pula kamu terlihat cukup tangguh untuk pergi menyelamatkannya putri desa.
Semoga berhasil warrior. Good luck. Good luck. Dia membuka jalannya, lalu kita masuk ke skin selanjutnya, dimana itu adalah labirin. Kita harus menyelesaikan labirin, jangan sampai terkena oleh monsternya. Di sini ada hutan, tidak ada aktor kalau dipencet enter karena memang tidak ada apa-apa. Lalu labirin lagi. Kalau player terkena aktor dari enemy, maka dia akan mati dan gamenya ulang dari awal. Enemy daripada di sini, dia hanya dapat berjalan ke kanan dan ke kiri dengan direction yang udah saya tentukan di awal. Saya akan itu ada aktor dari penyihir yang pertama kali saya itu ngebug deh, tapi untuk selanjutnya dia akan ubah animasi yang sebenarnya seperti itu. Lalu berbicara dengan Tuan Putri, warrior, apakah itu kamu? Tolong saya diculik oleh unsur dukungan tidak bisa saya bilang koalisinya pergi, tunggu sebentar, saya harus menemukan kalung saya yang hilang terlebih dahulu. Jika kita berbicara lagi, dia akan membacakan random lines. Lanjut ya. Terus kita harus mencari kalungnya yang tidak lain adalah objek tidak terlihat di sekitaran labirin yang ke sepertinya ini dia kalungnya sedang Putri Sari. Saya akan mengembalikannya kepada Tuan Putri. Lari langsung saja. Lalu kita mengembalikan Tuan Putri. Wah, terima kasih Wario karena telah pergi dari tempat ini. Mari kita pergi ke tempat ini. Lalu kita akan pergi ke atas dan tampilan scan kita menang. Seperti itu. Saat dia mengenai aktor, maka dia akan mati dan mengeluarkan suara kesakitan. Seperti itu. Yulus kembali seperti itu. Sekian game yang dapat saya presentasikan, kurang lebihnya mohon maaf. Sekian dan terima kasih.